Misa, perkenalkan nama saya Safatasya Kamila, saya dari kelas 11 S14. Di sini saya akan membawakan analisa saya dari kasus bocah umur 6 tahun yang dibunuh oleh kekasih ibunya. Nasib tragis yang dialami seorang bocah berusia 6 tahun yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak bersinyal F dianiaya hingga tewas oleh kekasih ibunya yang bernama Muhammad Alvin berusia 25 tahun, warga desa Garanha, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Pada tanggal 9 Februari 25, saat itu pelaku mengajak korban ke areal perkebunan kopi untuk memanen petai yang tumbuh di sela tanaman kopi. Saat pelaku memanen petai, korban asik bermain dan berlari ke sana kemari. Rupanya membuat pelaku kesal karena membuat pelaku berkali-kali harus mencari dan memanggil-manggil korban. Karena sangat emosi, kekesalan itu dilampiaskan dengan cara menganiaya korban. Korban dipukul menggunakan tangan kosong berkali-kali. Pukulan itu mengarah pada dada dan perut korban. Akibatnya, korban ambruk. Pelaku mengaku panik saat melihat korban tersungkur dan tak bergerak. Akhirnya pelaku membuka semua pakaian korban dan membakarnya di sebuah gubuk. Sedangkan tubuh korban oleh pelaku dimasukkan ke sebuah karung lalu dikubur di sekitar lokasi kejadian. Korban dikubur dengan kedalaman lutut orang dewasa dengan menggunakan bambu. Karena korban tak kunjung ditemukan pada hari Senin 10 Februari 2025, ibu korban membuat laporan kepada polisi bahwa anaknya hilang diculik. Laporan itu pun disebarkan melalui media sosial. Pelaku sendiri akhirnya ditangkap dan dihajar massa di kawasan SPBU Silo Kamis pada tanggal 13 Februari 2025 sore itu. Dia diduga melakukan penculikan dan penganiayaan korban terhadap F hingga mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian tim Kasat Reskrim Polres Jember AKP amukan massa untuk dilakukan interogasi oleh salah satu kepolisian yaitu Angga Yatma. Kasus ini termasuk teori konflik psikodinamika, yaitu di mana Alvin ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan di masyarakat, yaitu membunuh seseorang atas dorongan dalam diri yang tidak bisa menahan emosi. Lalu, untuk teori kekerasan termasuk ke dalam teori faktor individual, yang dimana Alvin tidak bisa menahan emosinya yang menyebabkan ia melakukan kekerasan dengan memukul korban bagian dada dan perut hingga tewas. Agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, ada beberapa upaya untuk mencegahnya, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan tanda-tanda kekerasan terhadap anak. Yang kedua, memperkuat sistem pendidikan dan sosialisasi agar orang tua memahami pentingnya mendidik anak dengan cara yang positif dan penuh kasih sayang. Yang ketiga, yaitu adalah membangun jaringan dukungan dan layanan sosial bagi keluarga yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi stres dan tekanan yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak. Lalu kemudian yang keempat, meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan mental dan dukungan psikologis bagi orang tua yang mengalami masalah emosional ataupun psikologis. Sekian, terima kasih.